FM The Interactive Radio. Selamat pagi kawan Kiss FM. Balik lagi nih kawan Kiss sama Raka ya. Dan juga di pagi hari ini kawan Kiss FM Raka nggak sendiri nih kawan Kiss. Biasanya Raka sendirian siarannya. Sekarang ditemenin dengan salah satu cewek cantik kawan Kiss FM. Aduh, selamat pagi, ada siapa nih? Halo, Sobat Genbi dan juga kawan Kiss FM. Wow. Pagi Raka. Pagi. Waduh, kita udah kedatangan Andini kawan Kiss FM. Ini adalah salah satu Genbi ya. Iya, benar sekali. Di Jember kawan Kiss FM, karena sekarang kita lagi memberikan informasi buat kawan Kiss FM nih seputar tentang apa Andini? Nah, kita pagi ini akan ngobrol inspiratif nih Raka dan juga kawan Kiss FM. Betul. Tentang strategi bisnis di era new normal. Waduh, karena emang sekarang kan lagi masih COVID-19 ya. Bener, kan, dan juga Kak. kita sekarang suasana masih new normal. Iya. Di mungkin kalau Kiss FM yang lagi pusing nih mikir, aduh gimana nih usahaku nih, bagaimana aku bisa bertahan, bisa survive di COVID-19 kayak gini Bener nih. banget. Nah itu bakal kita jelasin kawan Kiss FM pagi hari ini. Dan juga kawan Kiss FM, sebelum kita mengorek-ngorek lebih lanjut seputar new normal di COVID-19 ini, Andini mungkin bisa menjelaskan tuh kalau boleh tahu dulu, Genbi itu apa sih? Oke, mungkin kawan Kiss FM ada yang kepo nih, jiwa keponya mulai meronta-ronta ya. Sebenarnya Genbi itu apa sih Andini? Betul. Jadi, Genbi itu kawan Kiss FM adalah sebuah komunitas mahasiswa penerima beasiswa dari Bank Indonesia, Raka. Oke. Genbi sendiri memiliki beberapa proker nih. Salah satunya adalah Genbi Planner ini. Oke. Nah, Genbi Planner ini fokus di bidang kewirausahaan kawan Kiss FM. Tapi Raka, Kenapa ngomongin tuh? tentang kewirausahaan nih, Betul. jadi ingat mimpi Andini, Aha. yaitu salah satunya jadi seorang wirausaha. Wah itu penting banget kawan Iya. Kiss ya, dan juga Sobat Genbi, karena memang Raka juga sebelumnya dulunya pengen berwirausaha, pengen jualan baju, pengen jualan sepatu. Tapi gitu. kenapa tuh kok nggak kesampaian sekarang, Raka? Karena memang gak ada ilmunya. Nah, ngomongin tentang ilmunya nih. Kenapa Andini? Andini udah siapin nih seseorang sosok yang udah expert di bidang bisnis. Waduh. Apalagi siapa bisnis tuh? makanan yang banyak digemari oleh kaula muda nih kawan Kiss Waduh FM dan juga Sobat mantap. Genbi. Ini nih. Gimana kalau langsung kita sapa aja nih, Raka? Oke, langsung aja kawan Kiss FM ya, dan juga Sobat Genbi, kita tangan Mas. Siapa namanya? Yuk kita. Fahmi Mas. Cipoki ya. Mas Fahmi, Halo kawan teman-teman Kiss FM ya. Genbi, halo kawan-kawan Kiss FM semuanya. Betul. Dan Mas Fahmi, Mas Ivan Fahmi. Iya benar. Waduh, gimana sebelumnya kabarnya? Baik Mas? Sehat alhamdulillah. Waduh. Walafiat. Walafiat. Oke, Nah. bisa Andini menjelaskan nih. Iya nih, sebelum kita ngobrol lebih panjang nih kawan Kiss FM dan juga Sobat Genbi, mungkin Andini bakal bacain sedikit nih latar belakang dari Mas Fahmi. Karena kan nggak lucu nih Raka kalau Iya. kita ngobrol tapi nggak kenal Betul. maka nggak sayang kan. Aduh, emang situ sayang, Bu. Aduh. Nah, di sini ada Mas Ivan Fahmi. Betul. Beliau lahir di Jember tanggal 12 bulan 2 tahun 1992, di mana pendidikan terakhirnya adalah sekolah menengah atas. Oke. Nah, job history dari si Mas Fahmi adalah manajer resto bebek Jingkrak dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013. Oke. Business owner Cipoki dari tahun 2014 Oke. sampai dengan sekarang. Yes. Tapi anyway Raka, Kenapa? kan Andini ini udah bacain nih sedikit latar belakang dari Mas Ivan. Betul. Tapi kayaknya kurang afdol nggak sih kalau kawan Kiss FM dan juga Sobat Genbi Yes. gak denger langsung nih dari Mas Ivannya. Itu tuh, karena memang kita juga butuh ngomong dulu ya, Bu ya. Nah, bener. Ngobrol dulu sebelum kita bisa mengenal orangnya. Bener banget. Langsung aja ke Ajis FM. Waduh, ini Mas Ivan Fahmi ke Ajis. Mas Ivan, Halo, Raka. nih pagi hari ini kelihatan Mas Ivan nih seger banget nih. Udah sarapan nih, Mas? Belum. Belum sarapan. Tapi semangatnya sudah ada sarapan. Udah Selamat sarapan. pagi ya, Mas ya. Dan teman-teman yang udah semangat ini buat saya semangat juga. Iya pasti, karena Ada studio apa? rame ya Mas ya. Tahu aja kamu. Iya. Mas Ivan, ini aku sebelum kita ngebahas soal wirausaha nih, aku sebelumnya tanya dulu nih, Mas Ivan ini kenapa sih suka dengan wirausaha? Satu itu mungkin takdir ya. Oke. Yang kedua ada passion di sana, di mana saya sendiri bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Ketika saya dulu pernah ikut sama orang bahasanya seperti itu dan memulai usaha sendiri, itu beda rasanya. Karena saya mulai usaha sendiri sejak TK udah jualan, udah Jualan usaha. apa tuh, Mas, kalau boleh tahu? Sentingan kecilnya itu
simpelnya saya jualan ini mainan 500, saya Oke. pulaan gitu bahasanya ya, jawabannya ya. Terus saya jual lagi 1.500. Wow. Itu TK bisa naikin dikali lipat harganya ya. Itu nggak nyangka, sampai setiap mau ke sekolah sama orang tua dicek dulu, ini mainannya ada nggak? Kita jualan lagi. Oh, Iya. emang sengaja ya Mas ya? Memang Itu- sengaja? Oh, mungkin bawaan dari ini ya, gen ya. Karena juga emang kakek pedagang. Karena emang saya ada keturunan asli Arabnya ya. Mungkin Oke, masih ada oke. pedagang-pedagang suka saudara-saudara Oke. gitu ya. Ah. Jadi nggak tahu passion, dari kecil udah mulai usaha sampai SMP juga, bahkan sampai kuliah. Cuma nggak luput dari banyak kisah terjal yang saya alami segala Waduh. macam. Dan semakin kesini semakin dewasa melihat semua keadaan ini, saya senang melihat senyuman orang ketika saya bermanfaat bagi banyak orang itu sendiri. Oke. Terutama anak muda ya, karena saya anak muda yang merasa saat zaman saya waktu masih muda itu mulai usaha, nggak ada orang yang mau seperti saya. Oke. Orang yang mau luangin waktu buat teman-teman Iya, betul. mudanya. Dan Dan teman-teman muda itu kayak bahasa ininya sebenarnya kayak keleleran gitu ya. Iya. Dibiarin nggak ada yang mentoring. Sedangkan anak mudanya sudah di mentoring pun nggak ada respectnya, nggak ada responnya. Oke. Itu menjadi masalah-masalah yang mau kita bahas sekarang ini di era milenialsnya. Terus gimana kita membuat solusi yang benar-benar aktif ya, yang Oke. benar-benar bisa diterapkan, dan tetap semua itu menjadi pilihan teman-teman millennials. Oke. Millennials mau bangkit atau down, that is your choice. Waduh, bener ya, karena kalau kita ya jatuh bangun, ya itu pilihan kita. Nah, Bener oke. banget. Next, Andini boleh bisa menjelaskan nih. Jadi gini, ngomongin tentang bisnis nih Mas Fahmi. Kan tadi Mas Fahmi udah mention nih ke kita kalau misalnya dari kecil udah ada jiwa bisnis nih, karena mungkin Yap, keturunan benar. dari keluarganya ya. Tapi Raka, Kenapa? ngomongin tentang bisnis nih, Iya. tahun sekarang nih banyak banget lika-liku bagi para pembisnis tahun Yes, Kisah FM. betul. Karena kenapa? Kita lagi ada yang namanya pandemi ya Raka Iya, ya. betul. Nah, sehingga banyak kegiatan perekonomian yang sedikit terbekukan. Nah, kawan Kisah FM dan juga Sobat Genbi, di sini Andini pengen tanya nih ke Mas Fahmi, gimana sih sebagai pembisnis nih Mas Fahmi dalam menghadapi atau menyusun strategi dalam menyikapi tantangan-tantangan dalam berbisnis nih Mas Nah. Fahmi? Mungkin bisa di-sharingkan ke kawan Kisah FM Boleh. atau Sobat Genbi nih. Boleh, Raka juga bisa nih, Mas Fahmi ya. Oh, karena biar nanti kita bisa juga buka usaha ya, Raka, ya. Betul. Saya harapan teman-teman semua di sini bisa berusaha semua ya. Amin. Amin. Teman-teman, kita sekarang di posisi atau keadaan yang mungkin bisa dibilang sulit gitu ya. Iya. Karena pandemi ini ngefeknya nggak cuma lokal, bahkan internasional, benar. teman-teman. Nah, di sini yang jadi masalah adalah ketika teman-teman, satu dasar bagi saya pribadi nggak punya visi. Apa Oke. sih usaha itu? Tujuan usaha itu apa sih? Terus sampai dalam lagi, sebenarnya tujuan hidup kamu itu apa sih? Karena pengusaha itu pengertiannya nggak cuma dapetin uang, tapi Iya. bagaimana ada sisi social entrepreneurship di sana, di Iya. mana Ada teman-teman value-nya ya Mas. teman-teman Genbi yang emang terapin itu gitu, bener nggak? Bagaimana kita kebermanfaatan itu sendiri, tergantung ya value masing-masing mau terapin yang sebelah mana. Iya, iya. Nah, untuk masalah pandemi ini, ada pertanyaan dari teman-teman Genbi tadi itu, gimana sih kita menyingkapinya dari awal ini, masalah kayak new normalnya gimana sih? Iya. Yang pertama tadi saya jelasin adalah masalah visi itu sendiri. Saya tegaskan di teman-teman kuliah semuanya, bahkan teman-teman pengusaha, visi. Banyak teman-teman kita yang berguguran dalam usaha. Iya, betul, Bener ya? betul, Nggak betul, luput betul. dari usaha baju, usaha kuliner, usaha craft, usaha apapun itu hampir semuanya. Sehingga pemerintah pun menggenjot semua lini untuk menggenjot income mereka. Iya. Tapi nggak berhasil. Kenapa sih? Gitu. Kenapa? Karena ada mental block yang menghalangi mereka. Aku udah nyerah deh, aku nggak bisa. Oke. Aku nggak mampu. Kenapa? Lingkungan mereka sekitar itu, lingkungan negatif, sehingga mereka ikut negatif. Bayangin kan, ada 10 orang kamu sendirian di sana, 9 di luar kamu, itu membuat kamu udah gini aja deh, gini-gini aja deh. Menyerah sebelum berperang ya. Nah itu kebanyakannya masalah dari teman-teman saya dulu. Pandemi ini menambah beban itu semakin berat. Betul. Gitu loh. Terus Iya. bagaimana sih melewati itu? Ada satu adalah dengan optimisme itu sendiri gitu ya. Oke. Ada optimisme kita menyambut ini semua dengan kebaikan, karena nggak semua orang negatif gitu ya. Iya. Benar. Juga banyak positif. Ya solusinya adalah kumpul sama orang positif itu sendiri. Oke. Kalau masalah konkretnya nanti kita bakal jelasin lebih selanjutnya bagaimana sih kita
menyelesaikan masalah-masalah ini. Tapi dasar saya omongkan adalah visi. Itu penting banget teman-teman. Entah masyarakat penyiar radio, entah dia yang usaha kuliner, usaha baju, dia kantoran segala macam, pasti punya beban hidup, bener nggak? Betul. Kita nggak ada yang luput dari masalah teman-teman. Pasti ada masalah. Tapi kita di sini adalah bagaimana secara dewasa menyelesaikan semua masalah itu secara bijak. Dan teman-teman harus pahami juga, ini mungkin masih inget ya teman-teman kalau muda KIS FM juga, kita nggak bisa membahagiain semua orang. Harus garis bawah ya, kita nggak bisa membahagiain semua orang. Yang tahu kebahagiaan itu diri sendiri. Tapi kita harus pastikan kebahagiaan kita sendiri itu tidak melukai hati orang lain, bahkan melanggar norma agama atau aturan-aturan pemerintah. Setuju ya? Betul banget, setuju. Iya. Berarti emang kalau bisa Raka simpulkan nih, berarti tergantung pribadinya sendiri ya Mas ya. Karena Benar memang sekali. berusaha itu memiliki jiwa wirausaha itu nggak harus tentang duit ya Mas ya. Benar. Karena kan apalagi sekarang kita masih COVID-19 nih, di mana semua masyarakat harus survive. Benar. Pasti pemikirannya nggak ada duit nih. Benar sekali, itu benar. Karena mikirnya duit. Bahkan teman-teman yang bisa saya ngomongkan untuk punya lebih tinggi dari saya ilmunya, mereka ngomong this time take to spiritual ya. Iya. Spiritual moment. Bahasanya di sini kita lebih mendekatkan diri sama Yang di atas. Allah gitu ya. Iya. Di sini adalah momen yang baik untuk kita mengevaluasi diri, pendekatan kita. Bahkan saya secara personal, saya melakukan di usaha saya. Saya pendekatan saya lakukan adalah secara spiritual itu sendiri. Bagaimana di situ itu kita mendekatkan diri dengan keyakinan seperti kita sedekah. Secara konseptualnya itu mengurangi uang, bener ya? Iya, benar. Ternyata Tuhan kita berbeda-beda. Kita sedekah dikasih berkali lipatnya. Kita yakin nggak tuh? Iya. Sama. Saya meyakini pandemi ini mungkin beban bagi saya. Padahal bagi saya ini adalah momen saya untuk bangkit. Jadi di usaha sekarang ini realnya di usaha saya sekarang ini saya benar-benar berusaha ngenjot bukan pada hari umumnya ya. Saya baru sengaja naikkan pada momen tertentu. Momen COVID ini yang semua orang, aduh nggak bisa, COVID-nya kayaknya kita harus slow dulu deh. Segala macam kita kayaknya udah save dulu deh segala macam. Iya, saya melihatnya emang benar ya, kita harus ada kesabaran untuk menunggu. Tapi kalau hanya menunggu tanpa ada action untuk menyerang, bagi saya itu nggak bisa. Nah, menyerangnya jadi pertanyaan, mau menyerang seperti apa? Gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, dari visi tadi itu bentuk ke spiritual, sehingga dari spiritual itu kita menyerang secara emosional. Sehingga pelanggan-pelanggan kita secara emosional itu melekat gitu ya. Dan itu proses teman-teman, nggak ada yang instan. Nah teman-teman di sini harus ada bagaimana teman-teman masyarakat sendiri mau mulai usaha habis ini soal rame masyarakat ya. Bahkan itu harus sabar. Nah kesabaran adalah penting untuk mulai usaha. Karena saya sendiri udah 6 tahun mulai usaha ini, bener-bener gak gampang. Karena di umur saya 28 tahun sekarang ini, saya sudah merasakan seakan-akan diri saya udah 40 tahun lebih gitu loh ya. Kenapa tuh Mas, kok bisa kayak gitu? Karena saat itu lingkungan saya masih kuliah, saya bapak-bapak gitu ya. Udah berkeluarga, udah punya usaha, terus banyak masalah ini, masalah itu, mereka bersama kita, saya mendengarkan, anak muda yang mendengarkan segala macam. Cuma bedanya saya bandel, teman-teman. Kenapa tuh? Ini tanda kutip ya, jauhin teman-teman dari bandel dari segi narkoba, apa itu jangan ya deketin. Bandel dalam artian, bandel dalam pikiran. Saya orang yang idealis banget. Iya, pasti. Kenapa saya sampai struggle sampai sekarang ada ombak besar saya masih bertahan? Karena saya punya visi, dimana visi ini kan idealis yang kuat, sehingga ini dengan keadaan kayak pandemi ini pun saya bisa survive. Iya. Karena nggak semua orang bisa survive sekarang, benar nggak? Iya, betul. Bahkan sekarang banyak hancur teman-teman saya, karena mereka udah dia aku nyerah deh. Karena emang di usaha mereka, ini aku jualan, aku profit aja. Iya. Sementara saya di usaha saya sekarang ini, saya menjadi nomor 1 di bidang saya usaha ini secara nasional, bahkan internasional, itu visi saya. Jadi visi ini memperkuat kita untuk lebih kuat, gitu, masyarakat. Siap. Andini mungkin ada pertanyaan lagi untuk Andini? Gini Raka, jadi kalau aku nangkep dari apa yang udah disampaikan sama Mas Fahmi nih, berarti visi itu harus dipegang teguh dari awal ya Mas ya? Sangat. Jadi buat teman-teman nih, mungkin kawan KIS FM dan juga Sobat Genbi, dan Raka juga yang mau buka usaha ini gimana nih? Ingat ya, jadi visi itu harus dipegang dan harus diterapi juga Mas Fahmi. Sangat harus diterapkan. Dan kita juga nggak boleh melenceng dari visi tersebut nih. Bener, itu pengaruh sama lingkungan, besar banget lingkungannya. Mas, ini Andini aku pengen tanya dulu nih sama Mas Fahmi. Silakan Raka. Dikit aja nih. Nah, itu kan kalau Mas Fahmi tadi bilang bahwa kalau mau mulai usaha itu udah sesuai misi dan visinya. Nah, kalau misalkan nih Mas Raka nih pengen buka usaha atau berwirausaha tapi masih mengikuti idealis, gimana tuh?
itu nggak ada masalah teman-teman. Sekarang masyarakat sendiri mau mulai usaha harus pastikan dulu ini visinya sesuai nggak sama passion. Oke. Visinya sesuai sama passion nggak? Ah. Kan tadi saya jelasin di awal, kita nggak bisa membagiin semua orang. Oke. Nah, orang yang bakal beli misalnya produk kamu dengan idealis kamu itu orang-orang yang emang sedialis kamu. Ini hanya masalah bab marketing ya. Oke. Bab yang bakal kita bahas nanti untuk bagaimana kita lebih spesifik, agak spesifik, gak mungkin semuanya ya. Betul. Bagaimana kita lebih mengkerucut secara marketingnya. Tapi itu jawaban masyarakat secara generalnya. Masyarakat ingat omongan saya, untuk mulai usaha siapapun teman-teman dengarkan ini, jangan pernah berusaha menyenangkan semua orang. Iya, betul. Karena juga ya kita di sini nggak bisa, kita di sini itu tidak untuk menyenangkan semua orang ya Mas ya. Orang itu bisa suka dengan kita atau tidak suka itu bebas Benar. mereka Pro juga. kontra udah ada teman-teman. Oke. Makanya yang pasti garis bawah ke yang titik 2 adalah jangan sampai kita ini juga membuat hati orang lain terluka. Gitu ya, kita melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Karena teman-teman di sini kadang muda-muda suka nabrak gitu ya masalahnya. Iya. Banyak suka nabrak gitu ya. Sehingga kita nggak maju-maju gitu loh. Nabrak itu ada tracknya, dibuat track, terus nabrak, akhirnya nggak jalan-jalan. Yang ada malah babak belur gitu loh. Oke. Gitu masyarakat. Tapi Mas Fahmi tadi kan sempat disampaikan nih tentang marketing. Sebenarnya Dini tuh pengen tahu, mungkin kawan Kisah FM dan juga Sobat Gemdi pengen denger nih. Iya. Sebenarnya teknik marketing tuh seperti apa sih Mas biar bisa selalu diterapkan di masa, kan pasti yang namanya bisnis ada masa up and down-nya nih Mas. Benar sekali. Nah, gimana itu sebuah teknik marketing tetap bisa kita terapin di masa up dan juga down Mas? Oke, kita lebih spesifik ya. Kita ngomong soal pandemi deh. Hmm. Biar langsung to the point-nya karena emang ini happening banget di kita Iya, sekarang. benar banget. Iya kan? Jadi gini teman-teman, sebenarnya kita udah masuk era global ya, era baru, dimana ini era digital. Iya. Kita ngomong ada 4.0. Iya, Sekarang bahkan kita Bahkan mau 5.0. 5.0. Tapi masyarakat Indonesia sendiri harus mengkelarkan bahasanya bab ini 4.0 sendiri. Karena masih belum semua orang bisa mencakup 4.0. Oh iya. Bener nggak? Betul. Karena pengertian itu yang bakal saya jelaskan lebih panjang kan. Cuma secara globalnya, bagaimana sih kita di masa pandemi ini ke marketingnya gitu ya. Saya anggapnya seperti itu. Jadi sekarang kita ini di masa era digital ini, kita harus bisa benar-benar adapted ya sama mengadopsi atau kita bisa beradaptasi dengan ini produk digital seperti apa ya, sosmed ya kan, bahkan dari radio juga masih bisa segala macam, itu banyak hal. Cuma emang sekarang lagi happening atau hype sendiri emang sosmed beberapa tahun terakhir kan, semenjak ada dari titik gitu ya, dari Facebook terus apapun itu ya, dari aplikasi apapun itu benar-benar merubah habit kita, kebiasaan kita yang dari offline to online. Itu benar-benar perubahan yang dahsyat, dan ini hanya dikuasai sama generasi Z, millennials, bener ya Generasi teman-teman. X dan juga generasi lama juga. Bahkan sekarang sekolah pun dibuat seperti itu. Di online, Orang betul. tuanya bingung, Iya. ya. Orang tua mungkin yang masih belum paham tentang teknologi masih belum bingung ya Mas. Nah, Ya? sangat bingung. Maka dari itu, teman-teman, bagaimana sih kita caranya? Ini masuk jawab masyarakat tadi ya. Ada banyak cara. Yang tadi sekarang kemarin ada teknik funneling ya. Itu kayaknya sekarang udah mulai usang karena kayaknya udah masalah goyah iman gitu ya. Kenapa itu? Karena funneling itu lebih ke arah ke arah konven, yang saya ngomong lebih ke arah apa ya? Dia itu kayak kaku gitu loh. Sifatnya kaku. Sementara sekarang yang diterapin itu adalah kayak tadi, secara sistem yang emosional, yang secara spiritual, yang secara sosial. Bagaimana promo-promo? Contoh nih ya, promonya kayak gini. Contoh konten promonya kayak gini. Beli dapat gratisan 1000 pieces gitu ya. Tanpa embel apapun. Tanpa embel harus follow ini, follow itu segala macam. Nggak ada. Contoh yang kedua, buka puasa Senin Kamis gratis gitu ya. Tanpa nunjukin, Mas kalau nggak puasa gimana? Ya urusan mbaknya sama yang di atas gitu ya. Kita nggak pernah berpikir kamu puasa apa enggak, kamu harus doa. Misalnya ada kan tulis kertas doain saya nggak macam. Kita naiknya ke atas. Kita karena branding, kita ngomong branding sekarang. Kita ngomong branding itu juga ke positioning, kita nunjukin ketulusan hati. Nah di spiritual emosional ini ada ketulusan hati kita yang tersampaikan hingga ke hatinya konsumen. Karena itu lebih melekat teman-teman. Nah sebenarnya jadi sosmed itu sendiri ada sebagai tembaknya. Ketulusan itu ada pelurunya.
yang merasakan adalah konsumen, benar nggak? Oke, betul. Jadi antara pencitraan, ada ngomong pencitraan. Nah, ini udah lebar nih, Ya, Oke. kita ngomong antara ada produk-produk yang udah bertinggi pencitraan sama ketulusan itu beda, bakal dirasain. Dan ini memang yang ditangkap sama UKM-UKM. Kenapa sih UKM-UKM kita masih banyak yang kuat juga gitu ya? Oke. Karena coba deh dibayangin, coba di data aja. Saya mendata sendiri. Ya banyak UKM yang kuat sadar karena ada ketulusan hati untuk melayani konsumen mereka. Sistemnya nggak kaku gitu ya. Oke. Mereka lebih bagaimana sih mengerti mereka. Sehingga karena budaya Indonesia ini sangat ngemong gitu ya bahasanya. Iya, Ya. sangat menyayangi lah. Sangat menyayangi. Masak none gitu bahasanya ya. Oh kayak gini. Sehingga kita lebih kuat daripada UKM kanan. Kan kaget, semua resesi itu masih kuat gitu ya. Iya. Jadi sosmed tadi itu adalah sebagai sebagai media atau sebagai pistolnya, sehingga konten sendiri sebagai pelurunya, dimana untuk memulai itu semua. Jadi sekarang kita ngomong konten dengan kita endorsement dengan influencer, kalau kuliner ada foodgram, ada blogger segala macam. Cuma di sini teman-teman anak muda yang emang lebih bisa mensendirikan itu, Mas Raka. Nah, teman-teman muda ini yang sebenarnya bisa membantu teman-teman atau para bapak-bapak, ayahnya ya sifatnya yang membantu ini. Dan ini PR teman-teman Genbi sebenarnya. Karena sudah ngasih PR ke teman-teman Genbi bagaimana kita bisa mensendirikan semua itu. Karena kita ngomong nggak hanya ngomong diri sendiri, tapi tentang sosial. Jangan ngomong jauh-jauh. Bagaimana kita membantu keluarga diri sendiri. Setuju nggak Mas Raka? Setuju. Karena memang jujur aja ya, Raka di mana udah masuk usia krisis life Mas, kalau bisa dikatakan nih ya. Karena Raka juga punya tanggung jawab sendiri, juga punya tanggung jawab keluarga. Nah, itu yang menurut Raka, wah ini kayak momen kayak ini memang momen kayak tantangan nih buat Raka bagaimana ya bisa survive di momen kayak gini. Itu Raka bisa muter otak nih. Tapi Mas, ini kita balik lagi ngomongin soal branding. Raka, Raka tadi bentar ya. Karena memang Raka ngikutin brand-brand, salah satu brand-brand lokal di Indonesia. Yep. Ada salah satu brand lokal Mas, itu kita nggak bisa sebutin lah, brand sneakers, dimana dia itu suka ngejual gimmick. Itu menurut Mas Ivan gimana tuh, Mas Fahmi? Itu sendiri adalah bentuk branding sebenarnya. Bentar, itu sah nggak? Gak ada masalah sebenarnya. Dari segi marketing biasa, bahkan lebih ekstrim kita ngomong perusahaan minuman cola gitu ya. Kalau ketemu cola kita nggak ngomong mereknya ya. Di Amerika mereka terang-terangan malah ejek-ejekan gitu loh. Cuma di Indonesia nggak ada seperti itu, kan ada yang melindungi kan. Ada bagian kepala yang jangan sampai saling menyerang seperti itu. Kalau di Amerika kan kita lost, masalah demokrasi kan lost di sana. Itu bedanya di situ. Jadi untuk masalah gimmick itu nggak ada masalah. Karena apa? Kembali lagi masyarakat yang menilai adalah konsumen. Value sebenarnya apa sih branding itu? Brandingnya itu value yang disampaikan. Nah, bahkan kita ngomong tentang produk, personal branding itu masyarakat sendiri menyiarkan radio di sini dengan suara yang indah gitu ya. Aduh, suara saya balas Mas. Suara saya balas Mas. Ya gitu kan, suara yang indah yang membuat orang terhibur itu sebenarnya bisa kita dari luar nggak lihat masyarakat, tapi kita bisa membayangkan masa kayak apa ya? Kayak Jeffrey Nicole pastinya. Nah itu kan orangnya bulat nih, ini orangnya lucu, orangnya gemesin segala macam. Thank you loh. Gitu. Jadi kita nggak ngerti produknya, hanya mendengarkan, dan itu emang lebih rinci ya masalah branding. Jadi kalau menjawab jawabannya masyarakat tadi, tanya masyarakat tadi itu tentang gimmick itu nggak ada masalah, karena itu bentuk bagaimana kita itu dapat awareness-nya konsumen dengan gimmick itu. Ternyata. Semakin kita dapat awareness-nya, berarti semakin berhasil gimmick itu. Itu ngaruh nggak ke depannya? Misalkan dengan jumlah penjualan atau jumlah gimana? Harapan dari gimmick itu adalah ke sales, penjualan. Jadi awareness itu misalnya dari kita sebelum gimmick 3 orang 10 orang. Setelah gimmick kita dapat 50-100 orang. Berarti ngefek tuh. Jadi revenue-nya atau pendapatannya ngefek. Padahal itu kontroversial. Bahkan sekarang banyak konten-konten yang sengaja dibuat. Setuju ya? Itu, iya. Dan itu maaf teman-teman ya, saya secara pribadi nggak setuju gitu teman-teman ya. Karena banyak teman-teman kaula muda yang mendobrak namanya norma hukum, norma agama, norma sosial. Itu buruk teman-teman. Banyak cara kalian bisa lebih kreatif dari itu. Setuju nggak Mbak Raka? Setuju. Mungkin Andini bisa menambahkan pertanyaannya. Iya, jadi kan tadi aku udah dengar nih Raka dari Mas Fahmi kalau misalnya kita tuh harus tulus ke konsumen. Iya, betul. Nah, perlu diingat tuh Raka, kamu juga harus tulus ya. Iya, aku tulus mah ke konsumen. Punya pacar belum? Belum.
Waduh, ini pacar kayaknya saya Nah, enggak. jadi Mas Fahmi sendiri Hah? kan tadi udah sedikit disampaikan nih Raka. Iya. Ternyata nih teman-teman Genbi udah ngumpulin pertanyaan Oh iya, betul. dari kawan Kisah FM dan juga sobat Genbi. Nah, kita- biar mereka pada nggak kepo nih Raka. Betul. Nah. Kita langsung bacain nih Iya, pertanyaannya nih. langsung, Oke. langsung Andini bacain ya. Siap. Yang pertama nih Mas Fahmi, ada pertanyaan dari sobat Genbi dan Oke, juga kawan Kisah siap. FM. Gimana pemasaran yang baik bagi kita para pengusaha di era new normal apabila belum memiliki teman media sosial yang belum meluas? Nah, tuh gimana tuh, Mas? Gimana tadi kan Mas Fahmi udah nyampein kalau sosial media ini salah satu Penting yang banget. paling penting nih. Misalkan nih Raka pengguna baru di Instagram nih. Dimana sekarang kan Instagram menjadi platform juga ya untuk kita bisa menjalin branding Iya, ya. bener. Gimana nih kalau misalkan Raka masih baru nih di sosial media, apakah bisa menjadi wadahnya nih? Jawabanku juga simple ya, sebenarnya bisa. Cuma kan caranya berbeda-beda. Sekali lagi, Instagram juga kan di post entah Instagram atau Facebook apapun itu, sebenarnya kan ngepost tentang value sebenarnya. Iya. Value apa yang diberikan. Kalau masalahnya bisa nggak sih kita memulai dari awal gitu kan, dari nol segala macam. Kalau saya jawabnya sama ya, saya bakal ngomong sama visi kalian apa untuk ngepost itu. Tujuan kalian apa? Goal kalian apa? Oke. Jadi semua harus menuntut dari satu sehingga kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Selain proses ya, dengan kesabaran di sana. Untuk memulainya sendiri, teman-teman Genbi, teman-teman Kaula Muda, Kiss FM sendiri, ya pasti kita harus bagaimana bersosial dong. Jangan di rumah doang. Iya, bener banget. Buruk gini teman-teman gini, salahnya gini. Teman-teman bersosial media nge-branding, tapi lupa bagaimana offline itu sendiri. Oh iya. Karena teman-teman online itu teman-teman offline sebenarnya. Oke. Iya kan, nggak mungkin ada kopdar, iya kan, kopdar online, nggak ada. Pakai Zoom ya? Iya. Via Pakai Zoom. Sekarang Pakai Zoom, padahal mereka lebih bagaimana ikatan hati itu, Iya. itu offline dong. Betul. Bayangin kita nge-lag. Ini aku alamin sekarang ya. Iya. Jujur ini lagi happening di hatiku sendiri gitu ya. Saya belajar juga. Bahkan sekarang saya senang banget teman-teman Genbi menghadiri saya gitu ya, menghampiri saya, sehingga saya ada teman-teman baru gitu loh. Saya belum memulai, tapi saya udah bervisi, saya udah berharap. Oke. Dan bahasanya saat saya bervisi dan berharap itu, Allah tuh mengirimkan teman-teman Genbi ke saya. Paham nggak? Paham. Jadi dari hati yang tertanam di sini dan keyakinan yang mengirimkan bukan kita ya, tapi Iya. Tuhan sendiri yang mengirimkan. Itu secara harfiah Tuhannya. Kalau secara manusianya gitu, manusiawinya ya, kita harus terjun. Kita langsung cari teman-teman. Action Kita ya, harus Mas, ya? action, harus ngumpul-ngumpul segala macam tanda kutip yang positif. Bukan teman tadi lingkungan ya. Ini Iya. teman-teman lingkungan Iya. lagi ini kan. Banyak sekarang teman-teman muda yang terjegal di sana. Saya berharap Indonesia ini maju karena apa, anak mudanya. Kayak Bung Karno ngomong, berikan saya 10 pemuda, saya gunjang dunia. Saya merasakan itu. Oke. Saya merasakan itu pun pemuda itu sendiri seperti apa, bisa mengunjang apa. Tapi bukan pemuda yang cekek gitu ya. Iya. Jadi pemuda punya idealisasi yang kuat. Nah, di situ actionnya adalah bagaimana kita ngumpul. Sebenarnya kita mau buat konten ke arah ke arah agami ya, ke agamisnya ya, ke agama. Ya, kita mau kajian-kajian. Kita mendengarkan bagaimana ceramah ustadz segala macam, kumpul sama offline-nya teman-teman muda-muda Iya. gimana. Yuk kita buat acara yuk. Yuk kita bagaimana sosialnya gimana, yuk gimana kita ngomong tentang ini itu, yuk kita share di sosmed kita. Akhirnya kembali balik ke share ke sosmed kita, karena memang itu zamannya sekarang. Oke. Gitu ya, karena anak muda sekarang lebih banyak pegang gadget daripada Iya, nge-TV. betul. Bener banget, Mas. Betul. Bener ya? Iya, bener. Jadi sebenarnya nggak masalah pegang gadget selama itu bermanfaat secara baik. Masalahnya nggak ada yang ngarahin. Iya. Dan itu bebas, secara freedom, kita pakai apapun. Gratis juga. Iya kan, gratis, kita googling segala macam apapun itu, kita apa ada semua di sana. Kalau kita nggak bisa memfilter diri sendiri, wassalam berarti itu ya. Itulah pentingnya bagaimana kita punya lingkungan yang baik. Oke. Bahasanya saling mengasihi dan kebaikan gitu ya. Karena emang kita punya rugi teman-teman, kalau kita nggak butuh apapun, gitu loh. Sifat bagi saya adalah dunia ini sementara doang. Makanya kenapa teman-teman secara sosialnya berpikir bagaimana ciuman orang lain lebih berharga. Bahkan tuh sampai di akhirat itu terpakai. Oke. Kalau dapat uang, kita dapat uang habis kelar udah habis. Nah jadi actionnya adalah langsung teman-teman berkumpul dengan sesuai apa yang kamu passionkan. Iya. Tentang di sosialnya, tentang membantu masyarakat sekitar. Habis gitu ke agama itu mau ke masjid, kita ngomong tentang keseni ya keseni. Oke. Apapun itu yang pasti satu yang harus teman-teman pegang, jangan sampai merusak tatanan agama, tatanan negara, dan apapun itu yang merubah orang lain bersakit hati. Oke. Gitu Dan ya. juga merugikan orang lain ya, Mas ya. Ternyata ada pertanyaan lagi. Tadi kita udah ngomongin nih Raka tentang media pemasaran. Oke. Ternyata Sobat Genbi dan juga kawan Kiss FM punya pertanyaan lagi nih Raka. Apa tuh?
gimana sih Mas dan bisnis apa sih yang cocok yang bisa dikembangkan di tengah pandemi atau era new normal seperti sekarang, dan strateginya itu seperti apa Mas agar bisnis kita itu bisa tetap bertahan atau jangkanya itu lama? Gimana? Ternyata nih kawan Kiss FM udah mau buka usaha kayak Raka nih. Boleh tuh. Nah ini sekarang sekalian Raka juga belajar nih Mas Fahmi nih, boleh Iya. tuh. Apakah Raka cocok di bidang kuliner, bidang apapun itu gimana tuh? Gini teman-teman Kiss FM dan teman-teman Gen B ya, saya bakal mengulangi hal yang sama. Saya bakal tetap kekeh memegang omongan saya tadi. Dalam artian apapun itu, usaha apapun itu nggak akan berubah rezeki kalian. Ingat ya, spiritual. Temen mau usaha kuliner kayak usaha baju kayak usaha craft kayak usaha perhotelan kayak apapun itu usahanya, rezeki kan nggak ketukar. Itu sih pegang dulu. Karena teman-teman harus paham visinya apa dulu di usaha itu. Kan zaman sekarang, kita kalau nggak pegang dikit stres. Iya. Stres bunuh diri. Stres ngomongin orang lain, buat hoax, hate speech segala macam nggak suka. Ada ini dengki. Betul. Buat apa? Jadi masalah baru kan akhirnya, Iya. masalah sosial baru kan. Nah, untuk mulai usaha apa yang cocok sih untuk pandemi ini? Banyak. Kalau secara kita ngomong generalnya ya, Iya. kita ngomong generalnya, saya bidang kuliner terutama. Iya. Kebetulan saya di kuliner gitu ya. Saya menjalani usaha ini kuliner udah sampai hampir 10 tahun lebih. Oke. Bahkan Udah cukup lebih. lama ya Mas? Iya, kita udah mulai SMP udah jualan. Kita berusaha melihat bagaimana proses kehidupan segala macam. Kalau emang kuliner gitu ya, sekarang itu nggak ada matinya memang. Gitu kan? Kuliner nggak ada matinya karena apa? Tiap hari orang makan. Iya, pasti. Bener. Pasti kan? Ini Pasti. salah satunya. Jadi kalau bahasanya orang Indonesia itu bahasanya kalau nggak makan nasi nggak makan. Iya. Itu jadi peluang sebenarnya teman, kalau orang mau. Cuma karena itu kita ngomong bleeding market ya, bleeding market itu marketnya berdarah-darah. Kenapa berdarah-darah? Karena banyak contohnya yang geprek deh. Oh iya, Contoh nih ya, banyak banget tuh. konkretnya teman-teman kaum muda mungkin jenis mungkin seblak, ayam geprek, bahkan cilok gitu ya. Iya. Bahkan cilok itu semua itu bahkan karena gampang dieksekusinya, banyak ditiru. Iya. Jadi bleeding market teman-teman. Sehingga apa? Resikonya teman-teman kuliner ya siap-siap. Kalau nggak punya diferensiasi yang kuat dan positioning yang kuat dalam ilmunya di situ, bahkan tenggelam. Oke. Bahkan itu terjadi nggak cuma di kuliner. Iya. Bentar ya, kasih contoh dikit lagi. Kemarin ada contoh realnya teman-teman. Apa tuh? Di kampus ini kita lagi fact nih, kita mau fakta ya. Biar teman-teman juga ngerti. Ada persaingan yang gila-gilaan di kampus, geprek sampai harga 6.000. Oh, I see. Tahu aku. Nggak ngomong ininya ya. Saya nggak ngomong ngalahkan makanan enak nggak enak. Iya. Tapi that is the brand. Iya. Bahkan orang yang harganya geprek harganya 8.000 Ribu. atau bahkan 12.000 Ribu. lebih laku daripada harga Iya, 6.000. 6.000. Iya. Teman-teman udah berpikir nggak? Itu Kenapa? udah gak make sense sih. Gitu kan? Nggak make sense. Karena harga bukan sebagai tolak ukur utama. Iya. Tapi bagaimana approach-nya sekarang? Pergeseran teman-teman. Bener anak kuliah, teman-teman kuliah Gen B mungkin yang murah-murah oke lah segala macam, menghemat duit. Tapi sini ada kebanggaan makan ini. Oke. Ini beda. Gitu. Ini yang saya bangun sendiri sekarang usaha seperti ke produsnya. Ada keyakinan, ada ketulusan bagaimana membrand ini. Nah, usaha penting kita contoh kuliner ya. Langsung coba contoh yang lain. Contoh sekarang baju. Oke. Baju dipakai tiap hari, bener nggak? Betul. Iya. Tiap hari orang pakai baju yang sama? Iya, pasti. Enggak, nggak pasti. Gonta-ganti. Gonta-ganti. Oke. Bener Cuma ya? kado. Oke, siap. Iya kan? Cuma kado. Iya kan? Oke. Itu gonta-ganti di sana. Tapi gonta-ganti, tapi dengan brand yang sama. Bedain Raka. Oke. Dia gonta-ganti, oke dia pakai baju hitam sekarang, besok biru atau merah, Magic New lah bahasanya ya. Oke. Tapi dengan brand yang sama. Oke. Kenapa? Dia merasa nyaman dengan brand itu. Iya. Dia karena brand itu menyampaikan value yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Contoh dia anak masjid ya, remas gitu ya. Iya. Dia tapi gerah juga gerah, orangnya di luar gitu ya, pakai kaos tapi ada kata Islami segala macam. Iya. Dia pakai yang sama. Dia lagi merenung pakai hitam, agak happy pakai yang pakai itu. Tapi saat pihak misalnya masyarakat jualan baju dengan warna itu mewakili tentang kecerahan. Jadi itu contoh strategi marketingnya kan. Iya. Jadi mulai font Tulisan terus, ya? mulai fontnya, isian tulisannya apa hingga warnanya itu mewakili. Masa warna gelap tulisannya happy? Oh iya. Bisa nggak masuk. I see. Oke. Karena saya sih belajar benar. Di sini teman-teman Gen B juga sebanyakan pelanggan saya ya. Gitu ya, mungkin ada yang kecewa juga sama saya, gitu ya.
karena saya manusia normal gitu loh. Saya berusaha, teman-teman nggak tahu masalah saya di lapangan seperti apa. Iya. Saya belum mengalami masalah yang segala macam, konsumen nggak mau tahu. Tapi saat itu saya belum bisa menyampaikan value saya, sehingga teman-teman nggak mau tahu. Tapi ketika saya menyampaikan value secara baik, itu kan, dan teman-teman saya ada masalah, teman mau tahu karena ada value udah terikat secara hati. Jadi itu strategi bagaimana kita mungkin secara emosional teman-teman. Nggak cuma jualan doang, promo udah kelar. Itu salah satu strateginya. Karena kalau mau strateginya pasti panjang dong. Jadi masalah. Mungkin saya dikasih bisnis entah kuliner sama baju aja. Gitu Tapi aja. Mas Fahmi, tadi Mas Fahmi sendiri juga mention nih, kalau misalnya konsumen sendiri belum tahu nih masalah yang dihadapi sama Mas Fahmi. Kalau boleh tahu nih Andini, di sini ada pertanyaan nih yang intinya gimana sih Mas kalau misalnya bisnis yang kita bangun ini mengalami defisit? Nah, itu gimana tuh, Mas? Gimana tuh, Mas? Saya mengalami sekarang. Gitu ya. Jadi saya ngomong tentang fakta ya. Ini tentang bagaimana saya menyikapinya, benar ya. Saya pribadi mungkin sama yang lain, tapi mungkin beda karena sekali lagi idealisasinya yang berbeda. Jadi gini, usaha saya sekarang mengalami defisit. Dari bulan kemarin kita mulai rise lagi usaha saya. Setelah pandemi kita justru nge-rise ya, dan alhamdulillah achieve apa yang saya capai bagus, sehingga saya langsung ekspansi ke lebih besar lagi. Dalam waktu sebulan doang. Bayangin sebulan itu buka kalau masuk tahu bulan apa, Mas? Bulan kuliner ya. Bulan apa itu? Bulan kemarin, bulan apa berarti? Bulan Agustus. Bahkan Juli, karena Juli gitu ke Agustus itu omsetnya bagus. Untuk skala pandemi omset saya setara dengan orang-orang yang punya brand besar yang skala nasional yang di endorse sama artis-artis. Karena saya tahu ya segala macam dan saya bangga dan saya hanya seorang sendiri. Saya mulai pagi ke pasar, saya produksi, saya siapin semua standarnya, saya masak sendiri, saya jaga sendiri, saya kirim sendiri. Itu salah satu strategi untuk mengurangi cost ini ya, cost operasionalnya ya. Karena memang juga pegawai juga benar. Butuh biaya ya, Raka ya. Bagi saya ngegaji pegawai gitu ya bahasanya, itu adalah tanggung jawab besar. Iya, benar. Saya punya misi bagaimana mensejahterakan pegawai saya. Bahkan saya bagi hasil sama mereka ketika mereka layak. Tugas saya melayakkan mereka. Tapi ketika mereka nggak layak, bahasanya simpelnya dibina atau dibinasakan. Itu pilihan teman-teman. Tapi kita nggak ngomong pas pilihan terburuk itu, kita bina dulu kan pastinya kan segala macam. Nah strateginya tadi itu adalah bagaimana kita semua terjun dong. Teman-teman pengusaha yang masih mau memulai, teman-teman muda terutama ya, kita ngomong tentang kaula muda, Gen Z dan para milenial, bahkan masyarakat sendiri memulai usaha sendiri itu. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut, jangan gengsi. Jangan gengsi, sekali lagi jangan gengsi untuk mulai sendiri. Mungkin capek iya, tapi bagaimana saat action kita mengalir, itu rasanya berbeda teman-teman. Mungkin ada yang suka foto-foto, dia apa segala macam di-upload, dia masukkan feel-nya di sana. Ada yang masyarakat sambil branding ini, sambil dubbing misalnya ya. Dubbing produk segala macam, bahkan produknya sendiri dengan guyon-guyon tertentu, berkarakter dubbing yang lucu dengan ya paham ya masalah itu kan masalah gitu. Itu hampir nggak dilihat sama teman-teman. Tapi adalah tujuannya apa? Sehingga mencapai achieve goal itu apa? Sehingga nanti ketemu bagaimana solusinya seperti apa. Yang saya lakukan sendiri adalah bagaimana nge-pass biaya operasional sendiri. Jadi semestinya saya perlu pegawai sehingga saya harus achieve untuk renovasi segala macam. Uang pegawai itu saya alokasikan buat renovasi sehingga terjalan semuanya. Itu jalan semuanya. Karena tinggal pengalihan dana. Ini masalah manajemen finansial. Dan teman-teman kebanyakannya hampir 70% lebih saya lihat hancurnya di manajemen finansial. Nah itu Mas, ini mungkin kita nggak cukup ya waktunya kalau mau soal lebih luas lagi, apalagi tentang manajemen finansial ya. Karena kan anak muda zaman sekarang itu, Raka juga bilang sebagai anak muda susah juga Mas untuk mengatur keuangan sendiri gitu. Kadang-kadang di awal bulan oke lah kita mencoba tidak untuk mengeluarkan budget apapun, hanya untuk misalnya ada cicilan atau ada tanggungan lain gitu. Tapi di pertengahan bulan, wah ini nih saatnya teman-teman yang udah mulai nongkrong akhirnya berpikir kena racun gitu loh. Itu susah juga sih kalau lagi saya. Nah itu bakal mungkin next time Raka sama Andini sama Fahmi bahas lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya ya. Siap. Dan next ada pertanyaan lagi mungkin? Nah, ini ada sih Raka sedikit aja mungkin. Terkait dengan manajemen finansial nih Mas Fahmi. Nah, ini ternyata ada nih kawan Kiss FM kita yang kalau memulai usaha ini saldonya sering kepake nih Mas. Mungkin karena rajin nongkrong itu tadi ya Raka. Saldo pribadi nih Mas. Nah, duit modalnya pribadi mungkin gimana kepake. nih? Itu gimana Mas? Jawaban saya simpel, visinya nggak kuat. Waduh, berarti di awal dia udah kuat nih. Waduh, karena visinya nggak kuat menimbulkan komitmen yang nggak kuat. Nah, itu tuh komitmen ya Mas ya. Mungkin lebih komitmennya ya. Karena
Karena dia sadar visinya itu bakal mencapai, contoh harus dengan visinya dia paham bagiin banyak orang. Senyuman orang lain lebih berharga daripada uang dia. Aduh. Oke. Oh, ini balik lagi berarti ke awal. Dia bikinnya cuma duit gitu. Iya. Oke. Lanjut, Jadi ada lagi? komitmen ya, Raka, Iya ya? betul. Ada lagi sih Nah, ini? bisa disimpulkan nih Mas, bagaimana sih tips sedikit aja untuk teman-teman kawan Kisah FM atau Sobat Genbi nih Raka, Betul. mungkin Raka juga dan Andini ya. Nah, bisa tuh. Biar kita pulang dari sini langsung buka usaha nih Raka. Langsung punya pencerahan. Wah, aku jadi wirausaha Nah, dulu deh. bener banget nih, Jalan- biar bisa jalan sukses bikin ya Mas. usaha dulu deh, Paham gitu. juga. Nah, bisa nggak sih Mas di garis bawah ini inti dari semua ini biar lekat di mindset kawan Kisah FM dan juga Sobat Genbi itu apa sih Mas sebenarnya? Oke, kita buat beberapa poin ya. Ya langsung, poin pertama yang bisa diterapin teman-teman entah muda atau tua apapun itu, ini sebagai reminder doang. Poin pertama adalah pastikan dan yakinilah rezeki kita takkan tertukar. Oke. Karena rezeki itu habis ketika kita mati. Oke. Sehingga sama kita hidup, tugas kita cuma satu, berjuang ikhtiar. Hmm. Hasil apa kata Tuhan. Poin kedua, posisi ikhtiar nih sekarang. Oke, berusaha. Ikhtiar apa awalnya? Awalnya adalah dengan visi. Ya, buatlah visi yang kuat kenapa harus buka usaha itu. Ada passion-kah kamu di sana? Apa tujuan kamu di sana? Bagian orang tua, bagian teman, berdiri sendiri, apapun itu semua kumpulkan semua alasannya. Sehingga ketika kamu malas, capek, jenuh, pasti ada ya, pengungsi jenuh itu pasti ada. Pasti ada. Sehingga kamu melihat itu, oke aku jenuh. Oh aku Oke. rehat sehari, 2 hari, 3 hari, Hmm. bahkan seminggu it's okay. Tapi saya baca lagi, saya semangat lagi. Sehingga tipsnya adalah menulis visi apa yang kamu inginkan. Sehingga kamu tulisan itu bisa buat reminder kamu untuk mulai Oke. lagi usaha itu. Iya. Oke. Andini, itu yang kedua. Hmm. Setelah visinya jalan udah kuat, membuat komitmen yang jelas. Yang ketiga adalah bagaimana kita harus bersabar dalam action. Jadi sama kita sudah buat visi, kita udah buat komitmen, kita action nih. Usaha apa yang kita inginkan. Oke. Ingat semua tuh butuh proses, nggak instan teman-teman. Entah itu keadaan pandemi kayak normal kayak semua pasti butuh kesabaran. Yang nggak pandemi pun banyak yang hancur kok Iya. sebelum pandemi. Iya. Ah. Karena apa? Tadi visi nggak kuat, nggak ada komitmen yang kuat. Jadi kamu usaha mau langgeng apapun itu, pastikan core-nya ini. Usaha ini layak apa enggak. Kalau masalah keilmuan, itu bisa di-upgrade teman-teman. Jangan pernah menyalahkan masalah keilmuan. Kalau kalian nggak punya ilmu, yang salah kalian. Karena kalian nggak mau upgrade ilmu kalian. Kan sibuk di rumah, hanya mendengar diri sendiri, nggak mendengar orang lain. Iya. Pasti udah YouTube segala macam, tinggal dengar ada radio, udah Karaka bisa kasih-kasih. On di sini Kiss FM juga banyak ilmu dari Kiss FM. Karena itu yang salah di teman-teman sendiri yang malas untuk mendengarkan, mau melihat keluar. Karena emang benar-benar jendela di luar itu sangat luas kalau mau lihat. Jadi setelah komitmen tadi itu adalah kita action dan sabar, gitu. Nah yang terakhir untuk menjaga dari 3 poin ini, Oke. yang paling penting ya ini yang terakhir teman-teman, satu, jagalah lingkungan kalian Iya. dari para negatif. Siap-siap Oke. Mas. Karena juga apalagi di masa kayak gini COVID-19, Banyak banget, wah, banyak banget. kita selalu diserang hal-hal negatif ya Mas ya. Gak cuma virus doang kan? Nggak cuma virus, Tapi kayak- mentalitas juga penting. mentalitas. Karena pengusaha itu garis bawahnya adalah mentalitas teman-teman. Oke. Bahkan sekarang Sandiaga Uno segala macam, semua kita ngasih seminar ke kita, sama kita tempat seminar nasional gitu ya, kita diajarin semua tentang masalah mental, Oke. keyakinan. Iya. Karena mereka ngomong, saya cuma berusaha doang kok, saya cuma ini seperti ini, Oke. segala macam. Dan kebanyakannya mereka emang bagian orang gitu ya, mereka nyantai-nyantai aja. Bahkan kayak Bu Sadino, nyentrik apa kayak gitu kan. Oke. Karena mereka mikir bagaimana mereka memanusiakan orang. Mereka merasa manusia ketika mereka memanusiakan orang. Itu Oke. poin yang jadi penting teman-teman. Iya. Mungkin dari aku gitu dulu. Oke. Jadi kalau boleh ditanggepin nih Raka, Kenapa tuh? fondasinya itu harus kuat ya. Betul. Wah, Yang- thank you banget nih yang Mas paling penting Fahmi. emang komitmen ya. Iya benar. Oke. Udah komitmen sama siapa nih Raka? Nggak, komitmen sama pasangan Oh. sebenarnya. Itu sudah ada kayaknya nih ya. Waduh, insya Allah lagi berjalan. Oh, Jangan lupa gitu ya. undangannya ya Raka ya. Siap. Terima kasih sekali lagi Iya, untuk thank you Mas banget, Mas Ivan Fahmi. Fahmi yang udah hadir Sama-sama, di sini ya. Raka, Terima kasih Andini. juga buat Sobat Genbi dan juga kawan Kisam yang udah mendengarkan kita. Iya siap. Buat Andini dan Ya. juga Raka kawan Kisam ya, berwirausaha, melakukan memulai suatu usaha itu penting banget. Benar. Seperti kata Mas Fahmi, kita juga tentu harus menentukan visi dan misi. Fondasinya harus kuat Raka. Fondasi komitmen juga harus kuat kawan Kisam, dan idealis itu penting nggak sih Mas? Oke, terima kasih sekali lagi kawan Kisam ya. Waktunya Raka pamit. Penting banget. Dan Andini juga juga Andini pamit nih. Mas Fahmi pamit kawan Kisam. Pamit dulu teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Bye bye.